Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan dimanapun berada. Kembali bertemu dengan Abu Albani Center, di mana kami akan memberikan tips kehidupan dan juga sekelumit tentang hal demikian. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kejadian di mana ada salah satu dari anak didik kita yang bisa dikatakan sangat bermasalah. Suatu hari ada sebuah keluarga datang kepada kami. Dia mengatakan, "Ya Ustadz, bisakah Anda membantu kami? Karena kami mempunyai seorang anak yang kami sudah tidak bisa mengurusnya dengan benar. Anak tersebut telah membuat kerusakan besar kepada keluarga ini sehingga kami sulit memaafkannya." Saya tanya, "Ada apa?" Dia mengatakan, pada satu hari datanglah beberapa orang yang mengatakan bahwasanya dia adalah seorang penagih. Mereka ini segerombolan orang-orang yang kasar, yang kemudian mengatakan kepada mereka harus meninggalkan rumah ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tentu mereka heran, ada apa? Kenapa kalian berbuat ini kepada kami? Apa yang kami lakukan? Kemudian mereka memperlihatkan sebuah sertifikat, fotokopi sertifikat rumah yang mengatakan rumah ini telah dijual. Dan alangkah kagetnya mereka karena mereka tidak pernah menjual rumah itu, bertransaksi tentang itu dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka memiliki sertifikat itu? Dan ketika mereka periksa, memang telah hilang sertifikat itu. Maka ditanyakan, dari mana mereka mendapatkan sertifikat rumah itu? Mereka mengatakan bahwa anak mereka telah menggadaikannya. Tentu mereka kaget. Mereka sangat shock tentang hal itu. Apa yang harus kami lakukan? Kalian harus membayar sejumlah uang itu dengan denda kurang lebih 800 juta. Jadi pokok daripada pinjaman dan denda 800 juta. Karena sudah telat 2 minggu. Dan mereka diberi waktu beberapa hari untuk meninggalkan rumah itu dengan segera karena perjanjiannya. Ketika tidak bisa membayar, maka rumah itu akan mereka sita. Maka keluarga kemudian mengumpulkan keluarga besar mereka, bermufakat bagaimana solusi daripada hal ini. Yang pertama mereka berusaha untuk mengumpulkan uang untuk kemudian membayar daripada uang yang telah digunakan oleh anak mereka dengan menjual aset daripada keluarga berupa rumah dan juga dendanya. Dengan perjuangan berat, akhirnya mereka bisa mengumpulkan sejumlah uang yang sangat besar tersebut, kemudian mengembalikan kepada si pemberi hutang. Kemudian mereka bersepakat untuk memberikan sebuah hal atau sesuatu yang dimana bagaimana anak mereka ini harus kemudian paham kalau perbuatannya adalah salah. Bagi sebagian orang tentu ini akan sangat-sangat sulit dilupakan. Karena bagaimana bisa terjadi
rumah orang tuanya dijual tanpa diberitahukan terlebih dahulu. Maka singkat cerita, sampailah mereka kepada kami di sini. Kemudian ada wawancara yang saya pertanyakan kepada anak yang bermasalah ini. Anak bermasalah ini umurnya sekitar 29 tahun. Dia belum menikah, dia sudah bekerja, tetapi memang tabiat anak ini memang selalu bermasalah di rumah. Saya tanyakan kepada anak ini, apa yang kau lakukan hingga kamu bisa dengan santai dan tenang menggadaikan rumah orang tuamu, apalagi tanpa meminta izin terlebih dahulu? Apa yang ada di benakmu? Anak ini mengatakan kepada saya, ya, pertama saya memang betul salah, karena saya melakukan sebuah hal yang sulit untuk dimaafkan mungkin. Tapi memang saya mempunyai alasan. Saya katakan, apa yang menjadi alasan kamu? Yang pertama, saya sedang terlibat hutang dan saya harus menyelesaikannya. Karena kalau tidak, saya akan mendapat masalah besar. Maka saya melihat tidak ada jalan lain kecuali saya menggadaikan rumah orang tua saya. Yang kedua, saya pernah mendengar bahwasanya orang tua itu apapun akan dilakukannya untuk anaknya. Hingga sampai mungkin apabila taruhannya adalah nyawa, dia akan mengikhlaskan nyawanya untuk anaknya. Jadi saya sampaikan di sini bahwasanya ini saya baru meminta rumahnya, belum saya meminta nyawanya. Maka alangkah terkejutnya kami mendengar statement itu. Begitupun kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, mereka sampai shock berat ya. Karena begitu statement itu dilontarkan, maka sakit hati kita semua yang mendengarkannya. Saya sampaikan kepada anak ini bahwasanya perkataan itu betul, bahwasanya orang tua akan sangat bisa mengorbankan dirinya maupun juga hartanya demi anaknya, tapi tidak dengan cara demikian. Andai kata ada pilihan, ketika seorang ibu ingin melahirkan anaknya, tetapi karena suatu hal dokter mengatakan kita memilih apakah ibu atau anaknya, mungkin dengan ikhlas ibu akan mengatakan, ambillah saya, selamatkan anak saya. Itu cara-cara yang akan dilakukan orang tua jika keadaan sangat-sangat sulit dan tidak ada pilihan. Bukan dengan problem yang tadi, apalagi dengan mengatakan saya belum meminta nyawanya, saya baru meminta rumahnya. Ini perkataan yang kasar, perkataan yang tidak manusiawi bagi seorang anak kepada orang tuanya. Apa salah mereka hingga dibenturkan dengan suatu hak atau kewajiban yang dirasa itu adalah betul? Jika kita lihat dari morality, ini adalah sebuah pendidikan yang salah, sebuah pemikiran yang sangat salah. Ketika pilihan-pilihan itu dibenturkan dengan pilihan lain. Dan ketika kita mengalami masalah dengan pihak ketiga, ya, berupa hutang dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh melibatkan orang tua kita dalam urusan yang mereka tidak mengetahui sama sekali. Apalagi sampai menggadaikan rumah yang dimana itu adalah satu-satunya milik mereka saat ini. Saudaraku, hal demikian akhirnya kami memutuskan anak ini untuk direhabilitasi. Kita ajarkan bagaimana agama, kita tarbiyah dia pada program-program yang dimana
bisa membantu dia untuk memahami hak dan kewajiban dia sebagai anak, hak dan kewajiban dia sebagai manusia, dan hak kewajiban dia sebagai anak. Yang kemudian kita akan lihat bahwasanya dari hasil rehab tersebut, akhirnya anak ini kemudian menyadari begitu banyak yang harus diperbaiki, begitu banyak yang harus kemudian dia pelajari di kemudian hari, hingga akhirnya ketika kita kembalikan kepada keluarga, dia sudah menjadi orang yang sudah mulai paham, orang yang sudah mengerti bahwasanya ada perbuatan-perbuatan yang konsekuensinya harus kita pertanggungjawabkan. Dari cerita ini semoga bisa menjadi pelajaran dan juga hikmah bagi orang-orang yang berpikir tentang pentingnya kita mentarbiyah anak-anak kita untuk bersikap dan juga dalam bermuamalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.